waktu engkau mengalami proses, ada waktunya saudara dikikis, digosok. Sabar dan tekun dalam proses pembentukan dari Tuhan. Hidup ini adalah sebuah proses dan diizinkan Tuhan untuk membentuk setiap kita dipakai bagi kemuliaan-Nya, berguna bagi banyak orang, memberi dampak bagi sesama dan sekitar saudara. Saya teringat akan firman Tuhan Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Ada 4 hal yang saudara perhatikan, yaitu hidup bersukacita. Apapun yang kita lewati, mari bersukacita selalu. Dan yang kedua, jagalah pengharapan Anda. Karena iblis selalu ingin mencuri pengharapan. Dan ketika orang mengalami sebuah proses, sepertinya pengharapan itu jauh, tidak nampak di depan mata. Sepertinya sulit untuk digapai. Tetapi firman Tuhan berkata, pengharapan kita adalah kepada Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi saudara, dan kasih-Nya sudah terbukti di atas kayu salib. Dia memberikan hidupnya. Firman Tuhan berkata, kalau Dia memberikan putranya, apalagi Dia tidak memberikan yang lainnya. Pasti Dia berikan. Dia layak untuk kita tanamkan, gantungkan pengharapan kita kepada Tuhan. Yang ketiga, bersabarlah dalam kesesakan. Ada proses di mana saudara sesak, saudara merasa sendirian, saudara merasa hopeless, saudara merasa tidak ada jalan, dan ada proses di mana saudara sepertinya Tuhan begitu lambat dan waktu terus berjalan. Dibutuhkan yang namanya kesabaran di dalam menantikan hal itu. Dan yang keempat, bertekunlah di dalam doa. Penting untuk saudara bertekun. Artinya saudara mesti seringkali datang kepada Tuhan. Saudara mengandalkan Tuhan setiap pagi, setiap waktu, setiap saat. Waktu saudara lelah, datanglah pada Tuhan. Waktu saudara putus pengharapan, datanglah pada Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang menguatkan saudara. Dia bukan manusia. Karena Dia Tuhan yang punya kehendak atas segalanya. Dan gantungkanlah pengharapanmu pada Tuhan. Bertekunlah dan percayalah sungguh-sungguh. Saya teringat akan legenda. Dan ini seorang legenda sastrawan Tiongkok yang begitu terkenal, namanya Li Bai. Tapi waktu masa kecilnya dia adalah seorang yang pemalas di dalam belajar. Dan dia merasa bahwa apa yang dipelajari itu tidak ada gunanya. Dan dia merasa, untuk apa sih belajar? Kemudian dia menemukan satu kali seorang nenek yang setiap hari menggosok sebatang besi. Tidak berhenti, terus menerus dia menggosok besi itu untuk membuat sebuah jarum. Li Bai kecil berpikir seperti ini, betapa bodohnya nenek ini. Dan dia bertanya kepada nenek. Dan nenek itu menjawab, memang ini masih batangan besi. Namun kalau aku terus menggosoknya setiap hari, terus menerus, nantinya akan menjadi semakin kecil dan menjadi jarum. Dari besi diproses menjadi jarum. Sesuatu yang bernilai lebih, berguna lebih, dan juga sesuatu yang bermanfaat lebih. Saudara, proses di dalam hidup kita, kadang-kadang kita harus tekun dan belajar, saudara. Kau harus bersusah payah dalam waktu yang lama sebelum memperoleh hasilnya. Dan jawaban nenek Li Bai ini menyadarkan Li Bai dan mengubah cara pikirnya.
dan lebih baik kelak menjadi seorang penyair Tiongkok terbesar dan termasuk salah satu penyair yang terbesar di dalam sejarah. Kita belajar bahwa untuk meraih keberhasilan di dalam hidup tidak ada yang instan. Semua membutuhkan proses. Ini yang penting untuk saudara pahami, bahwa keberhasilan adalah sesuatu yang akan kita raih, tetapi proses adalah jalan untuk meraih keberhasilan itu. Waktu engkau mengalami proses, ada waktunya saudara dikikis, digosok, dimurnikan, dibersihkan. Saudara diberi ketajaman, diberi ketepatan, diberikan hikmat, diberi pengetahuan, diberi kebijaksanaan. Setiap orang punya proses yang berbeda-beda, tapi ujungnya sama, yaitu keberhasilan. Tapi ada banyak orang yang tidak menyukai proses. Ada banyak orang yang ingin cepat, ingin instan. Di masa yang sekarang ini, saudara, orang-orang ingin cepat berhasil, ingin cepat kaya, ingin cepat dipakai Tuhan, ingin cepat sukses. Dan caranya seringkali dia berpikir bagaimana instan. Dan kalau itu instan yang dia dapatkan, maka dia nggak punya kekuatan untuk menanggung beban itu. Proses. Seorang yang mendapatkan warisan tanpa dia diberi sebuah proses untuk menanggung hal itu, maka ketika warisan yang dia dapatkan tanpa kedewasaan, tanpa sebuah proses, apa artinya? Dia akan menghabiskan kekayaan. Dia tidak menghargai setiap warisan dan kesempatan yang diberikan, dan akhirnya dia tidak berhasil pada ujungnya. Proses adalah warisan yang sesungguhnya. Orang-orang kaya mengerti akan hal ini. Oleh sebab itu, anaknya ketika masa kecilnya, dia selalu mengajari dan membuat dia relate, ada di dalam proses untuk membentuk karakternya. Mereka tidak dimanjakan, tapi mereka diajari bagaimana hidup sederhana. Mereka diajari bagaimana mereka bisa ahli di dalam beberapa hal. Mereka diajari untuk menjadi bijaksana. Mereka diajari untuk belajar di dalam hidup. Bahkan seringkali mereka akan kemudian dibiarkan untuk sendiri di dalam waktu beberapa lama. Bahkan kerja di dalam sebuah perusahaan yang benar-benar punya tanggung jawab yang besar. Dan dia belajar di bawah didikan seseorang. Karena proses ini membuat orang berhasil. Kalau engkau punya kekuatan, sekalipun awalnya engkau tidak punya uang, tapi engkau punya proses yang menjadikan engkau berhasil. Saudara, sebuah proses menghasilkan kekuatan. Kekuatan untuk menanggung beban, kekuatan untuk menanggung tanggung jawab, kekuatan untuk menanggung kehidupan banyak orang, dan kekuatan untuk menjalani dan menjadi teladan bagi banyak orang. Dibutuhkan sebuah proses untuk orang menjadi kuat. Kita perlu memiliki ketekunan untuk menjadi kuat. Kita perlu melewati proses itu dengan tekun. Karena ketekunan dan kesabaran adalah cara yang terbaik untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Ketekunan dan kesabaran akan menghasilkan orang-orang yang kuat. Engkau akan menjadi kuat waktu engkau tekun dan sabar. Seorang olahragawan tidak serta-merta dia bisa mengangkat dengan beban 150 kilo atau 300 pounds. Tapi dia memulai dari 50 kilo, dia naikkan pelan-pelan dan dia melatih ototnya. Sampai kemudian dia bisa masuk ke dalam sebuah event kejuaraan. Saudara, seorang petinju juga harus berlatih di cuaca yang ekstrim. Dia harus berlatih di dalam keadaan apapun.
Dia harus berlatih di dalam mentalnya, situasi yang enak, tidak enak. Dia harus menjaga kondisi tubuhnya, dia harus menjaga pergaulannya, dia harus menjaga sekelilingnya. Apabila dia tidak menjaga, ketika dia berhasil dan dia memiliki uang, apa yang terjadi? Kemudian dia akan berfoya-foya, dia akan menghabiskan uangnya, dan itu akan menurunkan tingkat daripada kekuatannya, dan akhirnya dia akan dikalahkan dan tidak lagi menjadi juara. Penting sekali untuk Anda belajar dan tekun dengan sabar sampai engkau mencapai. Tapi bukan hanya itu, setelah itu engkau terus bisa berkembang karena engkau punya kekuatan untuk menanggung banyak hal. Ketekunan adalah ketika kita tetap bertahan, tetap teguh, pantang menyerah di dalam mencapai tujuan, terus mencoba dan tidak goyah oleh keadaan sampai engkau menemukan jalan keluar dan mengatasi tantangan. Sikap yang pantang menyerah adalah sikap yang dilakukan oleh Yesus. Di Getsemani Yesus berkata, Bapakku, Bapakku, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Saudara, cawan yang harus menanggung banyak dosa umat manusia. Seluruh dunia ini ditanggung oleh Yesus. Dan Yesus berkata, sekiranya cawan ini dapat berlalu daripadaku sampai 3 kali. Tapi kemudian Yesus berkata, biarlah kehendakmu yang jadi dan bukan kehendakku. Sikap yang pantang menyerah, menyelesaikan tujuan atas hidup kita. Jangan pernah beranggapan bahwa mimpimu tidak akan bisa terjadi karena tantangannya terlalu berat. Kemungkinan justru di titik itulah, di belakang dari saat ini adalah tujuanmu sudah sangat dekat. Waktu engkau menantikan dan belum mencapai tujuan, waktu ada tantangan dan sepertinya begitu sulit engkau mencapai tujuan itu, ada satu hal yang harus kita pelajari, adalah hikmat dan kesabaran, ketekunan. Dan saudara belajar apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan ubah di dalam hidupmu. Engkau menjadi orang yang pantang menyerah. Saya teringat akan Abraham. Dia mendapat pesan Tuhan bukan lagi di usianya yang muda, tapi 75 tahun. Abraham dan Sarah mendapat pesan Tuhan, engkau akan menjadi bapa bagi banyak bangsa, bapa orang beriman, seperti bintang di langit, seperti pasir di bumi, demikian nanti keturunanmu. Saudara, situasinya tidak memungkinkan, sepertinya janji Tuhan terlambat. Tapi Tuhan tidak pernah terlambat ketika dia memberikan janji itu. Dan Abraham menunggu 25 tahun sampai dia berumur 100 tahun baru Ishak itu lahir. Apakah Tuhan terlambat? Tidak. Karena perkara yang besar harus lahir dari orang-orang yang besar. Perkara yang luar biasa harus lahir dari iman yang luar biasa. Vision yang besar harus lahir dari jiwa yang besar. Dan proseslah yang menghasilkan kualitas yang seperti itu. Kalau engkau sedang mengalami proses yang menyakitkan, kalau engkau sedang mengalami proses yang membawa orang lain berkata itu terlalu sulit, marilah percaya dan jagalah imanmu tetap. Seperti Abraham, firman Tuhan berkata, sekalipun tubuhnya semakin lemah, tetapi imannya tidak menjadi semakin lemah. Fisiknya bisa semakin tua,
tapi imannya semakin matang, semakin percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena di dalam proses 25 tahun dia mengenal Tuhan lebih dari sebelumnya. Dan itu yang menjadikan dia semakin percaya, semakin percaya, semakin percaya. Adakah proses menjadikan engkau semakin matang, menjadikan engkau semakin dewasa, menjadikan engkau semakin mengenal siapa Tuhanmu? Karena dia tidak pernah terlelap, dia tidak pernah tidur, dia adalah pendoa syafaat, dia adalah Tuhan yang menopangmu, dan engkau tidak sendirian. Ketika visi dia berikan, bagian kita adalah percaya, karena dia terus menopangmu di dalam doa. Ketika orang lain mencibirmu, janganlah kemudian menjadi patah hati, menjadi kecewa. Ketika tidak ada orang yang mendukungmu, janganlah mempersalahkan siapapun juga, karena engkau sedang dibentuk, diproses oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin yang besar. Karena engkau akan dipanggil untuk menjadi berkat bagi bangsa ini, bagi dunia, bagi banyak orang. Jangan pernah membandingkan prosesmu dengan orang lain, karena setiap orang punya proses yang berbeda. Tapi yang penting engkau pahami adalah engkau mengerti bahwa dia sedang melatih saudara, melatih diri kita untuk tetap tekun, untuk memiliki tanggung jawab, dan untuk menikmati setiap proses yang Tuhan izinkan di dalam hidup ini. Mari terus bertekun, tanda engkau percaya. Mari terus bersabar, tanda engkau sungguh-sungguh di dalam berjalan dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata, dapatkah dua orang berjalan bersama kalau dia tidak sepakat? Tapi waktu engkau sabar, itu tanda bahwa engkau sepakat dengan Tuhan. Dan engkau bukan sepakat dengan sembarangan orang. Engkau sepakat dengan pencipta langit dan bumi, Allah yang besar, Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat, dan namanya adalah Yesus Kristus Tuhan. Dan dia bersepakat denganmu. Dia mempercayakan mimpi, dia mempercayakan visi, dia memprosesmu untuk menjadikan engkau berhasil, bukan untuk membuat engkau sakit, untuk membuat engkau kehilangan pengharapan, tidak. Tapi untuk menjadikan engkau alatnya yang heran. Dan dia akan berbangga dan menulismu di dalam kitab kehidupan. Engkau menjadi orang-orang pahlawan-pahlawan iman. Dan keluargamu, orang-orang sekitar bisa melihat bahwa Tuhan bersama-sama dengan engkau. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Tuhan, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Wow, Tuhan selalu bersamamu. Yesus adalah jawaban.